Kita lanjut ya ke pembahasan kita dalam pembuatan pola dasar rok dengan menggunakan sistem praktis atau sistem sederhana di bagian pola dasar rok bagian belakang. Sama prosesnya ya, pertama-tama kita akan membuat garis tegak lurus seperti yang sudah dicontohkan di video seperti ini. Kemudian tentukan posisi dari titik A. Untuk posisi dari titik A sebaiknya luruskan dengan pola bagian depan. Lalu dari titik A kita akan turunkan 1 cm ke posisi titik B. Jadi jarak A ke B untuk pola rok bagian belakang itu adalah 1 cm saja. Kemudian dari titik A kita ukur ke bawah sepanjang tinggi panggul untuk menentukan posisi dari titik C. Jadi jarak antara titik A ke C itu merupakan tinggi panggul. Kemudian dari titik A kita akan ukur ke bawah sepanjang dari panjang rok yang ingin kita buat untuk menentukan posisi dari titik D. Jadi jarak dari titik A ke D itu merupakan panjang rok yang akan kita buat. Berikutnya dari titik A kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke arah kiri. Lakukan persis seperti yang sudah dicontohkan di video. Kemudian kita akan mencari posisi dari A aksen. Kita akan ukur dari titik A, jarak A ke A aksen, yaitu hasil dari formula 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm, kemudian ditambah 3 cm sebagai lebar dari kupnat. Kemudian lakukan proses yang sama dari titik C. Kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kiri seperti ini. Berikutnya kita akan cari posisi dari titik C aksen, di mana formula untuk jarak dari titik C ke C aksen untuk pola bagian belakang itu adalah 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm, dan di sini ditemukan hasilnya 20 cm. Jarak dari C ke C aksen untuk ukuran aku di sini adalah 20 cm. Berikutnya dari titik D kita juga akan tarik garis bantu tegak lurus ke kiri seperti yang sudah dicontohkan di video. Selanjutnya kita akan mencari posisi dari titik D aksen, di mana rumusnya di sini adalah jarak dari titik D ke D aksen itu adalah 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 kemudian ditambah 3 cm. Di sini ketemu 23 cm. Berikutnya kita akan tarik garis bantu tegak lurus dari titik C aksen ke bawah sampai memotong garis dari titik D ke D aksen. Lakukan seperti yang sudah dicontohkan di video. Selanjutnya kita juga akan tarik garis bantu dari titik A aksen ke C aksen seperti ini. Kemudian kita akan ukur jarak dari A aksen ke C aksen dan kita akan cari titik tengahnya. Nah, di sini jarak dari A aksen ke C aksen adalah 18 cm, setengahnya berarti 9 cm, berarti di sini kita akan keluarkan sebanyak 1 cm. Dan ini merupakan batas maksimum dari lengkungan yang bisa kita gunakan untuk membentuk garis sisi panggul pola rok bagian belakang. Usahakan jangan sampai lebih dari 1 cm ini, karena nanti bentuk dari panggul rok akan terlihat aneh. Jadi seperti ini. Berikutnya kita akan hubungkan titik C aksen ke D aksen dengan menggunakan garis lurus. Lalu kita akan kerjakan bagian pinggang pola rok bagian belakang. Kita akan memerlukan bantuan dari penggaris panggul atau penggaris lengkung untuk membentuk lingkar pinggang dari titik A aksen ke B, seperti yang sudah dicontohkan di video. Berikutnya kita akan mencari jarak kupnat bagian pola rok belakang. Dari titik B ini kita akan mencari jarak dari titik E yang merupakan jarak dari kupnat pola rok bagian belakang. Nah, formula untuk mencari jarak dari titik B ke E itu adalah 1/10 lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Nah, di sini ketemu jarak dari B ke E adalah 5,7 cm. Nah, dari titik E ini kita akan ukur ke kiri sebanyak 3 cm sebagai lebar dari kupnat. Kemudian 3 cm ini akan kita bagi dua dan kita cari titik tengahnya, dan kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah dari titik tengah ini. Seperti yang sudah dicontohkan di video. Kemudian kita akan ukur dalam dari kupnat sedalam 10-12 cm. Nah, di sini aku pakai 12 cm sebagai nilai yang sudah standar digunakan untuk pola dasar orang dewasa. Nah, pengukuran dalam dari kupnat ini tidak diukur dari garis pinggang lurus A ke A aksen, melainkan kita akan ukur dari garis lengkung pinggang yang ditarik dari garis A aksen ke B.
lalu garis dan bentuk segitiga dari kupnat dari titik E seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, di sini ada tips untuk pergeseran ujung dari kupnat. Untuk pola rok bagian belakang, pergeseran dari ujung kupnat itu bisa digeser sebanyak 0,7 cm ke arah samping. Kalau yang depan tadi kan 0,5 cm. Nah, untuk pola yang bagian belakang, kamu bisa menggesernya sebanyak 0,7 cm untuk menyeimbangkan bentuk ujung dari kupnat itu agar seimbang dengan sisi samping dari rok. Di sini kita akan tandai arah serat kain dan juga tanda pola tengah belakang, TB itu tengah belakang. Kemudian kita akan selesaikan bagian bawah rok antara pola depan dan pola belakang. Kita akan fokuskan perhatian kita di titik D aksen. Nah, untuk pembuatan pola rok dasar dengan menggunakan sistem praktis atau sistem sederhana ini, untuk bagian bawah di titik D aksen ini, baik pola depan maupun pola belakang, kita akan naikkan sebesar 1 cm untuk membuat agar ketika dijahit nanti, ujung sisi bawah dari rok itu tidak runcing, melainkan akan menjadi datar atau bisa melengkung seperti U. Jadi untuk menghindari runcingnya ujung rok bagian bawah, maka kita perlu menaikkan titik D aksen 1 cm ke atas. Jadi mudah saja untuk bagian bawah kita hanya perlu untuk menaikkan 1 cm ke atas. Lakukan persis seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, jika sudah, kita akan bentuk ulang garis bawah dari pola dasar rok ini dengan menggunakan bantuan dari penggaris lengkung atau penggaris panggul seperti yang sudah aku contohkan di video. Dan proses pembuatan pola dasar rok dengan menggunakan sistem sederhana sudah selesai. Jadi ini adalah pola depan, TM itu pola depan, dan TB merupakan pola belakang. Berikutnya kita akan tandai dengan menggunakan garis merah sebagai tanda dari pola depan dan garis biru sebagai tanda dari pola belakang. Nah, jadi itu tadi pembuatan pola dasar rok dengan menggunakan sistem praktis atau sistem sederhana. Mudah kan? Kalau kamu mengikuti proses pembuatan pola dari awal sampai akhir di video ini, aku yakin kamu pasti bisa mempraktekannya dan membuat pola dengan ukuran kamu sendiri di rumah. Jangan takut untuk mencoba, semakin banyak kamu mencoba, maka kamu akan semakin mudah untuk memahami formula-formula dari pembuatan pola ini. Jadi langsung saja kita akan lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya dengan tutorial cara pembuatan pola dasar rok dengan menggunakan sistem sederhana dengan ukuran yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita lanjut pembahasan kita di video selanjutnya.